The weather was the coldest in years. When I went to the lake, God told me Mike was not in Lake Seminole. He didn't drown. He didn't get eaten by alligators. I had to find him and bring him home. I stood on street corners waving my picket signs with pictures of Mike on them. I wrote 2,600 letters to the governor of Florida asking for help in finding my son. I begged Fish and Game to do a criminal investigation. They told me Mike drowned and got eaten by alligators and there was no need for an investigation. They laughed at me and called me. Halo, jumpa lagi dengan saya Grace Turwan. Senang sekali kita bisa bersama-sama kembali. Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik aja ya. Kali ini saya akan cerita tentang seorang pria bernama Jerry Mike Williams yang hilang selama 17 tahun. Bagaimana keberadaannya selama 17 tahun dan seperti apa, di mana dia selama 17 tahun, kita akan dengarkan ceritanya. Tapi sebelumnya, jika kalian belum subscribe, silahkan subscribe ya. Oke, sekarang kita ikuti jalan ceritanya. Jerry Michael Williams, biasa dipanggil Mike, lahir 16 Oktober 1969, anak bungsu dari 2 bersaudara. Sebagai pelajar, Mike itu aktif di sekolah. Dia jadi ketua OSIS, dia juga jadi atlet ya, aktif di berbagai kegiatan olahraga di sekolah. Pokoknya eksislah dia di sekolah. Kala itu dia berpacaran dengan teman sekelasnya, Denise Merrill, yang aktif juga di sekolah sebagai pom-pom girls. Pom-pom girls, ya, pemandu sorak ketika ada pertandingan-pertandingan olahraga di sekolah. Mulai dari high school sweetheart sampai akhirnya mereka menikah. Mike punya sahabat di SMA yaitu Brian Winchester. Dan Brian ini juga pacaran dengan teman sekelasnya, Katie Aldridge. Jadi mereka berempat itu sangat-sangat bersahabat ya sejak dari SMA sampai kuliah, sampai akhirnya mereka sama-sama menikah di tahun yang sama, tahun 1994. Mike sempat kuliah di Florida State University dan mengambil jurusan ilmu politik dan ilmu perencanaan kota. Namun kuliahnya nggak selesai karena dia sudah keburu bekerja dan menjadi workaholic, ya gila kerja di satu perusahaan properti. Penghasilan Mike sudah cukup besar pada waktu itu ya, sekitar $200,000 per tahun. Ya, cukup banyak uangnya dan dia menjadi seorang provider yang baik di rumahnya. Dia membeli rumah bagus di kalangan menengah ke atas, dan kalaupun dia mempunyai waktu luang, dia akan habiskan waktu luangnya itu untuk berburu unggas, karena ini adalah hobinya sejak dia SMA. Ainsley, putri pertamanya, lahir pada tanggal 8 Mei 1999, dan bagi Mike, Ainsley adalah segalanya. Namun setelah ayahnya Mike meninggal tahun 1999, itu membuat Mike berpikir apa yang akan terjadi jika aku mati nanti. Bagaimana dengan anak istriku? Maka Mike membeli 2 polis asuransi jiwa masing-masing bernilai $1 juta agar jika ada apa-apa dengannya, istri dan anaknya tercover. Dia membeli polis asuransi tersebut dari sahabatnya Brian Winchester yang memang bekerja sebagai karyawan di satu perusahaan polis asuransi. Hari itu tanggal 16 Desember tahun 2000 adalah hari ulang tahun pernikahan Mike dan Denise Williams yang ke-6, dan mereka merencanakan untuk merayakan hari ulang tahun mereka dengan pergi liburan ke Hawaii dan ke Jamaika. Namun sebelum mereka pergi pagi-pagi benar, Mike sudah meninggalkan rumah untuk terlebih dahulu pergi memburu unggas, dan dia berjanji kepada Denise akan kembali siang hari. Namun sampai jam 2 siang, Mike tak kunjung pulang. Denise mulai bertanya-tanya di mana gerangan suaminya. Dia menelpon ayahnya dan teman-temannya untuk menanyakan apakah mereka tahu di mana Mike berada. Brian, sahabatnya itu, tahu dari ayahnya kalau Mike hilang.
Maka bersama otoritas setempat dan warga setempat, mereka semua mencari Mike di Danau Seminole. Karena menurut istrinya, kesanalah Mike pergi berburu unggas. Pencarian masif dilakukan sampai senja hari itu. Esok harinya, dini hari jam 2.30, perahu bermotornya ditemukan oleh Brian dan ayahnya, Pak Winchester, 100 meter di pantai barat Danau Seminole. Semua peralatan berburu Mike masih ada di perahu. Petugas berspekulasi kalau Mike menubruk sesuatu di danau, lalu dia terjatuh ke danau dan tenggelam. Tapi seandainya tenggelam, mayatnya itu pasti akan muncul 3-7 hari kemudian. Upaya pencarian dan penyelamatan terus berlanjut dan mereka terus bekerja keras dengan kapal, helikopter, dan kamera bawah air. Namun gak ada jejak Mike. Kurang lebih 1,5 bulan setelah Mike hilang, upaya pencarian dikurangi. Pencarian diperkecil dengan hanya 1 petugas saja yang setiap hari mendatangi danau, tapi tak ada jejak Mike. Setelah 44 hari, upaya pencarian dihentikan. Denise menggelar upacara mengenang suaminya di gereja, dan Badan Satwa serta Pencarian Orang Hilang mencatat bahwa untuk saat ini Jerry Michael Williams masih dinyatakan hilang. Lalu muncullah teori kalau Mike habis dimakan buaya. 6 bulan sejak Mike dinyatakan hilang, Mike dianggap sudah mati. Atas permintaan istri Mike, Denise, Hakim Kabupaten Lyon, John A. Crusoe menyatakan bahwa Mike dianggap meninggal karena tenggelam secara tidak sengaja. Maka hakim mengeluarkan sertifikat kematian. Dan setelah sertifikat kematian keluar, maka pengadilan pun melimpahkan asuransi yang ditinggalkan Mike untuk Denise senilai $2 juta. Denise menjadi janda kaya. Ada yang menarik dalam kasus ini, yaitu persahabatan antara Brian, Katie, dan Denise. Mereka sering melakukan threesomes atau pesta seks bertiga. Istri Brian, Katie, akhirnya merasa nggak nyaman melakukan semua itu. Bahkan kebiasaan buruk itu sudah merubah hubungan suami istri antara Katie dan Brian. Rumah tangga mereka retak. Tahun 2001, Brian dan Katie pisah rumah, dan tahun 2004 mereka resmi bercerai. Setelah mereka bercerai, Denise dan Brian secara terang-terangan berpacaran. Bahkan mereka akhirnya menikah tahun 2005 di bulan Desember, dan mereka tinggal di rumah di mana Denise dan Mike dulu tinggal. Mereka menikah 5 tahun setelah Mike dinyatakan hilang. Apakah semua ini kebetulan aja? Atau apakah hilangnya Mike berhubungan dengan semua peristiwa ini? Agar Denise bisa mendapatkan uang asuransi, agar Denise bisa berhubungan dengan Brian. Dan apakah mereka benar-benar pernah melakukan affair sebelum Mike hilang? Adalah Cheryl Williams, ibu dari Mike, yang gak bisa menerima hilangnya Mike begitu saja. Cheryl gak pernah setuju dengan keputusan hakim yang mengeluarkan sertifikat kematian atas nama Mike. Bahkan sejak Mike hilang, Cheryl gak berhenti berjuang untuk mencari jawaban di mana Mike sebenarnya. Segala upaya dilakukan, menempel poster, menyewa penyidik swasta, dan menulisi editor surat kabar lokal agar mereka mau melakukan investigasi atas hilangnya Mike. Karena banyak yang patut dipertanyakan atas hilangnya Mike. Cheryl juga menulis surat kepada gubernur terpilih yang baru, gubernur Florida, yaitu Rick Scott, untuk memohon agar sang gubernur memerintahkan penyelidikan ulang terhadap kasus hilangnya Mike. Anehnya, gagasan Cheryl Williams ini nggak didukung oleh Denise. Dia sangat menentang usaha Cheryl dalam mencari tahu di mana keberadaan Mike. Kan aneh, masa iya dia nggak mau tahu nasib suaminya tuh seperti apa? Denise malah memanggil Cheryl dan memintanya untuk menghentikan upaya-upayanya dalam mencari Mike. Kalau enggak, Cheryl nggak akan pernah bisa lagi melihat Ainsley, cucunya. Kok malah diancam ya? Lucu sih Denise ini. Tapi apakah Cheryl mundur? Enggak. Walaupun
hubungannya dengan cucunya terpaksa terputus, tapi Cheryl tetap berjuang mencari tahu, mencari jawaban untuk keberadaan Mike di mana. 5,5 tahun setelah Mike hilang, ibunya memasang iklan di koran Demokrat Tallahassee untuk meminta bantuan komunitas mencari Mike. 6 tahun setelah Mike hilang, usaha Cheryl menyurati koran lokal Demokrat Tallahassee membuahkan hasil. Koran tersebut menerbitkan laporan komprehensif pertama tentang hilangnya Mike yang secara misterius. Dan penegak hukum untuk pertama kalinya baru bisa melihat bahwa ada yang gak benar dengan hilangnya Mike. Agustus 2007, 7 tahun setelah Mike hilang, Danau Seminole kembali diperiksa oleh penegak hukum. Dengan peralatan-peralatan canggih, mereka menyelusuri danau tersebut. Namun, Mike tetap tidak ditemukan. 8 tahun setelah Mike hilang, Departemen Penegakan Hukum Florida mengambil peran utama dalam apa yang sekarang dianggap sebagai kasus mencurigakan. Mencurigakannya adalah kalau Mike dianggap tenggelam, pasti satu saat mayatnya mengapung. Kalau memang benar dimakan buaya, pasti ada sisa potongan-potongan tubuh yang mengambang. Lagi pula, semua yang ditemukan di danau seperti jaket, celana karet, kartu izin berburu, yang ada di kantong jaket, semua itu utuh, nggak ada yang robek, nggak ada tanda-tanda bekas digigit buaya. Sementara buaya itu kalau makan korbannya itu sekali hap ceprok, udah kayak gitu aja. Makanya biasanya korban yang dimakan buaya itu nggak seperti ular yang ditelan hidup-hidup semuanya utuh masuk ke dalam perut, tapi nggak, buaya itu mencaplok sehingga bakal ada potongan-potongan tubuh yang nggak kemakan sama buaya dan itu akan mengapung di perairan. Tahun ke-8 setelah Mike hilang, Divisi Penipuan Asuransi Florida membuka penyelidikan atas 2 polis asuransi jiwa Mike yang diwariskan kepada istrinya. Tapi mereka nggak bisa mencurigai Dennis karena memang nggak ada bukti fisik yang membuktikan bahwa Mike itu mati. Apalagi Dennis namanya nggak terburu-buru mengurus asuransi. Jadi ya memang asuransi itu pun diurus oleh orang-orang asuransi itu sendiri dan lalu mereka limpahkan kepada Dennis. Jadi memang nggak ada bukti kecurangan ada di situ. Sementara itu Cheryl Williams terus berjuang untuk mendapatkan jawaban apa yang terjadi dengan anaknya Mike. Setiap hari dia menyurati Gubernur Rick Scott untuk memerintahkan penyelidikan kembali karena dia percaya putranya itu mungkin saja masih hidup. Setelah 7 tahun menikah, rumah tangga Dennis dan Brian menghadapi masalah. Dennis bilang dia nggak tahan dengan Brian yang sangat kecanduan dengan seks. Sehingga Dennis memutuskan untuk tinggal berpisah dengan Brian. Tapi sesungguhnya pada waktu itu Dennis sudah punya pria lain. Setelah 3 tahun hidup berpisah dengan Brian, akhirnya Dennis pergi ke pengadilan untuk menggugat cerai Brian dengan alasan bahwa mereka memiliki perbedaan yang udah nggak bisa lagi dipersatukan. Pada suatu hari tanggal 5 Agustus 2016, 1 tahun setelah Dennis menggugat cerai Brian, jadi mereka masih belum resmi bercerai. Ini proses perceraian masih berlangsung ya. Nah, pada hari itu tiba-tiba Brian itu sudah ada di dalam mobilnya, ngumpet di dalam mobilnya. Namun dia juga memohon agar Dennis menghentikan gugatan perceraiannya itu. Dia nggak mau bercerai. Dia berpikir kalau misalnya dia bercerai, hidup dia hancur. Dennis berusaha menenangkan Brian sampai suaminya itu benar-benar tenang. Lalu Dennis menghantarkan Brian kembali ke mobil pick-up-nya, ke truk pick-up-nya. Brian memohon kepada Dennis untuk tidak melaporkan hal tersebut kepada polisi. Dennis mengiyakan. Namun setelah mereka berpisah, saat itu juga Dennis pergi ke kantor polisi dan melaporkan apa yang baru saja terjadi. Hari itu juga Brian Winchester ditangkap polisi dengan pasal penculikan, penodongan dengan senjata api, dan KDRT. Sementara Brian di penjara, Dennis melanjutkan mengurus perceraiannya dengan Brian dan akhirnya mereka resmi bercerai tanggal 4 Mei 2017. 7 bulan setelah bercerai dengan Dennis, pengadilan menjatuhi hukuman 20 tahun penjara kepada Brian. Keesokan harinya setelah Brian dijatuhi vonis hukuman 20 tahun penjara,
Polisi Florida mengumumkan kalau mereka telah menemukan kerangka Mike Williams. Dan polisi mengungkapkan bahwa Mike Williams yang sudah menghilang selama 17 tahun itu ternyata mati dibunuh. Namun polisi tidak mengungkapkan bagaimana dia dibunuh dan siapa tersangkanya. Dan polisi juga merahasiakan di mana tulang belulang Mike Williams ditemukan. Denise Williams hidup tenang bersama putrinya Ainsley yang sudah remaja. Hari itu tanggal 8 Mei adalah hari ulang tahun Ainsley. Dan Denise yang bekerja di kantor sekretariat Universitas Florida merencanakan akan pulang cepat untuk merayakan hari ulang tahun putrinya tersebut. Ketika Denise bersiap-siap untuk pulang dari kantornya, tiba-tiba dia dikejutkan dengan kedatangan beberapa orang polisi dan berkata, "Mrs. Williams, Anda ditangkap karena Anda membunuh suami Anda, Mike Williams, pada bulan Desember tahun 2000. Tuduhannya bukan itu aja. Dia juga dikenakan pasal perolehan asuransi pasca pembunuhan." Denise nggak berkutik. Ternyata setelah Brian dijebloskan oleh Denise di penjara, Brian tuh begitu paranoid kalau Denise tuh akan membongkar kisah lamanya mengenai mengapa Mike menghilang. Kalau itu terjadi, itu akan membuat Brian semakin sulit keluar dari penjara. Malah bisa jadi dia mendapat hukuman mati. Jadi akhirnya tanggal 19 Oktober tahun 2017, Mike mengaku kepada polisi bahwa dia tahu apa yang menimpa Mike Williams. Dengan pengakuan tersebut, jaksa menjamin kalau Brian akan mendapat kekebalan dari tuntutan atas perannya menghabisi Mike. Brian Winchester bilang bahwa Denise adalah otak dari segalanya. Pembunuhan itu adalah ide Denise. Denise sudah gak cinta lagi dengan Mike. Ketika Mike masih hidup, ternyata 3 tahun sebelum Mike mati, sudah terjadi perselingkuhan antara Denise dengan Brian. Aduh, pusing ceritanya ribet banget dah. Brian membunuh Mike, sahabatnya sendiri, karena disuruh oleh istri dari Mike, Denise, agar Denise bisa dapat duit asuransi 2 juta lebih dan agar Denise bisa nggak terikat perkawinan lagi dengan Mike dan dia bisa menikah dengan Brian. Gila banget ya. Habis itu karena Brian dijeblosin juga sama Denise masuk penjara, Brian sakit hati banget dan akhirnya dibongkarlah semua sama Brian. Dia nggak mau sendirian masuk penjara. Dia mau Denise juga masuk penjara. Setelah 17 tahun semuanya terungkap di pengadilan. Pembunuhan itu direncanakan selama 10 bulan oleh Denise dan Brian. Denise nggak mau bercerai dengan Mike karena Denise nggak mau namanya tercoreng akibat perceraian. Dan juga apabila bercerai, kemungkinan besar dia akan kehilangan hak asuh terhadap anaknya, Ainsley. Lebih dari itu dia juga nggak akan dapat polis asuransi yang dimiliki oleh Mike yang bernilai lebih dari $2 juta. Dan dia juga bisa melanjutkan hubungannya dengan Brian. Tapi kan ada Katie, istri Brian. Denise bilang pada Brian bahwa Katie juga harus disingkirkan. Gila. Tapi Brian gak setuju kalau harus menyingkirkan Katie, karena Katie adalah ibu dari anaknya. Jadi seolah-olah dibikin satu kecelakaan di danau dan Mike hilang. Jadi selama 17 tahun semua orang berpikir bahwa Mike pergi berburu unggas di danau Seminole itu sendirian. No, tanggal 16 Desember tahun 2000 itu Mike pergi bersama Brian. Di danau, Brian mendorong Mike sehingga terjatuh ke dalam danau. Brian meninggalkannya dengan harapan Mike akan tenggelam. Mike berteriak-berteriak memanggil Brian. Mike melepaskan jaketnya, celana karetnya, agar tubuhnya terasa ringan dan enggak tenggelam ke dalam danau. Sambil terus memanggil Brian meminta tolong. Brian yang sudah pergi dengan perahu motornya itu, kemudian kembali lagi dan Brian menembak muka Mike. Kemudian Brian mengangkat tubuh Mike yang sudah tak bernyawa itu
ke bagian belakang truk pick-up-nya. Kemudian dia meninggalkan danau. Dan dari situ dia membawa Mike ke Jalan Gardner dan di sanalah dia menguburkan mayat sahabatnya itu. Sesampai di rumah, Brian menanggalkan pakaiannya, lalu dia naik ke tempat tidur. Sementara istrinya tidur terus, dia nggak tahu kalau Brian itu sudah pergi, bahkan sudah balik kembali. Kemudian Brian bangun, ya, jadi dia seolah-olah ada di rumah, dia tidur lalu bangun dan dia menelpon ayah mertuanya untuk merencanakan acara Natal yang akan mereka rayakan. Perfect. Rencana penghilangan nyawa disusun begitu sempurna. Nggak ada yang tahu kalau Brian pergi bersama Mike ke danau. Brian punya alibi selama 17 tahun. Apalagi ada teori bahwa Mike jatuh ke dalam danau dan dimakan buaya-buaya. Tapi tak ada kesempurnaan dalam satu kejahatan. Kejahatan yang mereka lakukan dan mereka sembunyikan selama 17 tahun akhirnya terbongkar juga. Terbongkar karena paranoidnya mereka sendiri. Pada bulan Februari 2019, Denise mendapatkan vonis bersalah atas semua tuduhan yang diberikan kepadanya. Dua tahun yang lalu, tahun 2020 pada bulan Januari, pengacara Denise mengajukan banding atas vonis hukuman seumur hidup yang ditimpakan kepada Denise. Pengacara berargumen bahwa tak ada bukti kalau Denise itu terlibat dalam pembunuhan. Akhirnya pada bulan November 2020, vonis hukuman seumur hidup dicabut, tetapi vonis persekongkolan untuk melakukan suatu pembunuhan dengan hukuman 30 tahun penjara tetap ditimpakan kepada Denise. 5 bulan setelah Denise mendapatkan vonis, Ainsley, putrinya, mendapatkan semua warisan dari ayahnya, termasuk uang asuransi yang tadinya dipegang oleh Denise. Tapi dengan catatan, uang itu hanya untuk dirinya saja. Kalau misalnya ketahuan uang itu dipakai untuk membayar biaya pengadilan ibunya, Ainsley akan didenda oleh negara sebesar $150.000. Aduh, semua itu terjadi karena cinta terlarang. Tapi kenapa juga mesti membunuh ya? Dan si Brian ini juga nurut aja apa kata Denise. Itu ya yang namanya cinta. I don't think so. Menurut kalian gimana? Oke, sampai di sini cerita saya. Terima kasih sudah nonton cerita ini sampai habis. Dan untuk Anda sekali lagi yang belum subscribe, silahkan subscribe, nyalakan loncengnya biar tahu apabila saya merilis video-video baru. Dan jangan lupa juga di-share kepada teman-teman supaya channel saya ini bisa semakin lebih berkembang lagi. Makasih banyak untuk semua supporting kalian. Sampai jumpa lagi di cerita yang lain. Bye.